Kita sudah mengajukan berkali-kali, tapi kenapa undang-undang statistik tidak pernah diubah? Padahal dari sisi teknologinya saja sudah tidak relevan. Dengan masa lalu politikmu yang menghubungkan begini, bahwa kamu dari keluarga kiri. Kiri belakang itu connect maksudnya. Enggak, jadi kita ini sudah mulai serius kok kemarin. Enggak, saya tuh dibilang kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Pak Jokowi. Saya baru cerita di sini aja loh. Sebenarnya aku nggak mau cerita. Akbar Faisal Unsensor, sebuah forum yang kata beberapa orang itu terlalu serius. Sengaja memang. Demikian seriusnya maka kemudian kami tampak tidak terlalu ramah untuk sesuatu yang dalam banyak versi di kelompok masyarakat sosial dan politik itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Salah satunya adalah bagaimana kita memahami seorang yang menyebut diri politisi, tetapi kemudian dia bermain-main dengan seluruh nilai yang harus dibawa oleh seorang politisi itu. Pembukaan yang berat pada bagian awal. Kalau dibuat dalam bahasa yang sederhana adalah kami di sini tidak punya basa-basi untuk menilai dan menyebutkan pada posisi mana seseorang yang menyebut diri politisi, apatah lagi dia seorang elit di sebuah partai, tapi tidak pernah menunjukkan sikap sebagai seorang politisi yang seharusnya penuh dengan gagasan, penuh dengan ide. Itu pembukaan yang tepat menurut saya untuk tamu saya yang satu ini. Saya mengundang dan dengan susah payah sahabat saya. Sejujurnya saya lagi dongkol nih, tapi ya sudahlah, karena dia sudah datang jadi saya terima sajalah. Pada banyak waktu sebelum menjadi politisi kita kenal sebagai artis. Rike Diah Pitaloka, panggilannya Oneng. Saya penontonnya, sebab menurut saya itu adalah tontonan satiris tentang masyarakat kita gitu. Tetapi kemudian saya jadi kaget karena kemudian ternyata dia tampil menjadi seorang politisi beneran. Saya 2 periode bersamanya di DPR. Sejujurnya saya tidak lagi menemukan karakter seorang artis padanya ketika kita di ruang-ruang parlemen. Ini mungkin pujian, tapi saya bersaksi dengan itu. Pada sebuah peristiwa di paripurna, waktu itu kami akan meratifikasi sebuah undang-undang yang berhubungan dengan buruh. Konvensi ILO 19. Ya betul, konvensi ILO menyangkut dengan organisasi ketenagakerjaan PBB. Itu dia tidak berhenti berbicara dengan nada yang keras. Sejujurnya pada saat itulah saya percaya betul bahwa dia seorang politisi, dia seorang aktivis. Saya kagum. Tidak lagi saya melihat bagaimana seorang Rike Diah Pitaloka itu seorang artis dengan panggilan Oneng itu. Gombal kamu. Pembukaan yang panjang, tetapi panjang ini dan penting. Gombal sekali. Tengah dulu, gua masih bicara dulu, jangan dipotong-potong. Sorry. Silakan lanjut. Ini penting karena seperti yang saya sampaikan tadi, kami di sini tidak punya basa-basi. Maka kemudian wajar kalau kemudian banyak orang yang tidak politisi, maksud saya, apalagi anggota DPR, banyak yang tidak mau datang ke sini. Terutama bagi mereka yang mendapatkan gelar yang terhormat tapi tak pernah menunjukkan wajah politisi yang seharusnya. Rika, itu pembukaan saya. Panjang amat tuh kan. Udah penting 10 ini. menit. Ini penting karena begini. Kita kan sudah cukup menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Wah, basa-basi banget. Apa kabar? Baik, maksud saya begini. Tanya dong, tanya lah apa kabar gitu. Saya udah lihat kan. Enggak, tanya dulu. Apa kabar? Masih progresif. Dan terus melawan. Itu tadi gini, karena kami punya riset di sini. Negara Institute itu membuat riset, sedang berjalan riset yang 2024. 2019 itu kami menemukan bagaimana DPR itu memang sudah menderita atas nama dinasti dan oligarki. Terutama sekali oleh yang kelompokmu di masa lalumu. Ada yang baik juga, kelompok artis maksud saya. Bukan mantan laki gue kan.
Saya nggak mau masuk ke situ. Temennya. Sorry Don. Gak apa-apa, kita berteman juga kok sekarang. Ya, kalau ini bukan saya loh, dia yang menyebutkan gitu. Jadi itu begini loh, Rika. Kamu betul-betul membuat saya jatuh cinta. Weh, saya pulang Pak. Saya. Apa ya? Saya tidak tiba-tiba. Apa sih sebenarnya? Dengerin dulu, gue lagi serius ya, Masya Allah. Gue lagi serius, Oneng. Gitu kan. Nah, jadi itu dia tuh. Coba lihat, ini ada dia punya buku nih. Coba tampilkan. Nih, mana ada seorang artis yang masuk ke dunia politik, tapi begini. Nah, udah diskriminatif itu. Banyak kok teman-teman dari entertain yang pintar. Dengarkan dulu, makanya aku bilang kita di sini membuat barikade yang jelas. Apakah semuanya seperti itu? Enggak dong. Ada yang baik. Latar belakang artis juga enggak semuanya baik. Makanya kami di sini menyebutnya bahwa kami di sini sangat saklek untuk itu. Oke. Kita harus sampai pada tahapan itu. Apakah semuanya artis ya yang masuk ke politik? Ini kayak lagi di ospek, gue mau diundang podcast, sama mau ngapain ngajak berantem? Ini udah lama nggak ketemu begini nih. Iya. Kita emang berantem terus ya. Gua mau promosiin buku lu nih. Ya, jangan lupa beli ya. Ini nih. Ini sebenarnya dari disertasi ya? Disertasi di FISIP Fakultas Komunikasi. Tuh kan. Di Dia UI. juga doktor gitu loh. Dan di UI Jo, ini loh. Judulnya adalah Kekerasan Simbolik Negara. Kebijakan rekolonialisasi. Ini penjajahan ulang. Himpunan temuan penelitian doktoral penulis dengan psicoanalisis pemikiran Pierre Bourdieu dan Nick Coldry. Rumit, tetapi sekali lagi ini membuat saya jadi kagum. Oke, kita fokus. Kita fokus Pak. Tarik nafas Pak. saya jadi nggak bisa ngomong. Tapi ini, benar loh, kita lama ya kita ketemu ya. Lama banget, sombong banget. Aku lihat orang lain diundang, ya ampun. Saya punya 2 nomor HP-mu, tapi ternyata semuanya nggak ada yang aktif. Masa gua cari sama Doni? Ini mau ngajak berantem nih kayaknya nih. Ini mau ngajak berantem atau apa sebenarnya? Ya kan nggak lucu kan nanti. Ngungkit luka masa lalu, Masya Allah, Oke, Masya Allah. sorry. Emang nih kelakuannya kayak begini. Rika, kenapa kau berbeda dengan yang lain? Setiap orang tuh berbeda. Emang abang sama siapa? Orang anakku kembar aja dua-duanya beda. Maksud gua adalah kau tidak mewakili seperti banyak pikiran orang. Saya kan lu tahu aku agak-agak aneh. Serius dong, Saya itu berpolitik bukan dengan penjiwaan. Tapi kan kamu tahu aku agak kejiwaan. Dulu Bang Akbar kalau aku udah siap-siap bawa berkas di paripurna, lu mau ngomong apa? Panjang deh. Teriak sendiri. Orang bilang setuju. Gue teriak sendiri tidak setuju, ya kan? Itu menurut saya sebuah karakter politik yang kuat. Bahkan ketika partai ini Rika sudah 3 periode, coba tampilkan. 3 periode itu sudah di DPR atas nama partai PDIP. Menurut saya tuh partaimu harus berbahagia loh, ada petarung sepertimu. Dan di situ memang banyak di partaimu ya. Atau mungkin ruwet ya. Ada gue ini pusing banget nih cewek, ada cewek ini pusing banget. Kak, menurut saya perlu itu. Perlu itu seorang seperti kamu itu. Masa sih? Iya. Kalau di PDI Perjuangan kan banyak. Banyak ya. Itu yang saya maksud. Jadi salah satu tujuan forum ini yang saya bikin forum ini, Hak Privacy Unsensor itu adalah mencoba memberikan pikiran yang berbeda tentang bagaimana sih kita harus menyikapi dan menilai ruang politik itu, terutama manusia-manusianya. Makanya tak undang kamu sini, Rika. Dari tadi ada banyak gugatan dan pujian karena menurut saya itu layak kau dapatkan. Jawab dulu pertanyaan saya, kenapa kau berbeda? Kenapa saya harus sama orang? Oke. Pertanyaannya itu. Enggak sih, sebenarnya gini. Saya memutuskan untuk masuk parlemen itu tidak serta-merta, semua melalui proses yang panjang, Bang. Saya 95 jadi aktivis mahasiswa waktu itu, baru S1 ya. S1 saya di UI. Terlibat gerakan mahasiswa 98. Lalu setelah itu saya mungkin aktivis angkatan pertama yang memutuskan untuk masuk partai politik. Saya masuk ke PKB bersama Gus Dur. Kemudian terakhir di PKB itu sebagai wakil sekjennya Pak Muhaimin. Nah kemudian ketika Gus Dur sakit, Gus Dur bilang saya sakit, kamu coba cari cara untuk bertemu Ibu Megawati gitu. Jadi ibaratnya saya
diminta untuk bersama ibu. Gus Dur yang meminta. Waktu itu suatu hari saya menemani beliau cuci darah. Apa alasannya kamu disuruh ke? Nggak tahu, udah sakit kan waktu itu. Jadi dia bilang ya udah saya coba dapat jalan, tapi juga yang membukakan pintu waktu itu justru Pak Taufik Kemas. Sampai Pak Taufik itu membantu saya untuk pencalegan pertama daerah pemilihan saya 1 dapil dengan Pak Taufik Di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Bandung Barat ya. Nah, Jabar 2 ya. Jabar 2. Saya berpikir bahwa waktu itu kan si Oneng lagi hits-hitsnya Bang. Iya, luar biasa. Terus produser saya bilang, kamu bener nih mau meninggalkan dunia yang udah saya telah nyaman waktu itu ya secara ekonomi. Lalu saya pikir umur saya waktu itu udah 35, saya bilang saya dari keluarga yang secara ekonomi juga mungkin lebih bawah, bukan tengah lagi. Dan saya merasa bahwa publik itu, masyarakat sudah membantu saya untuk bisa survive dalam hidup, bisa sekolah, bisa membantu keluarga. Umur 35 itu tiba-tiba saya memutuskan saya harus serius nih di politik. Saya harus masuk ke parlemen. Mau masuk ke parlemen itu ada 2 agenda besar yang ingin saya perjuangkan gitu. Karena saya berpikir ini negara hukum Indonesia, maka keputusan yang harus diperjuangkan adalah keputusan hukum, terutama berupa undang-undang. Dan undang-undang itu adanya diputuskan oleh 2 tempat, Istana dan Senayan. Saya nggak mungkin dong tiba-tiba ada di Istana kan. Saya masuk sebagai politisi di Senayan. 2 agenda besar yang itu sering saya diskusikan dengan Gus Dur juga adalah Indonesia harus punya jaminan sosial. Oleh karena itu periode pertama saya memperjuangkan tentang undang-undang BPJS yang sebetulnya undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasionalnya itu sudah disahkan pada zaman Ibu Megawati sebagai presiden. Yang kedua adalah tentang nasib buruh migran kita tadi, pekerja migran. Jadi sebelum masuk parlemen itu kebetulan saya mendapatkan amanah untuk menjadi Board of Committee Migrant Worker di Asia begitu. Jadi ini 2 hal. Ngapain saya mau masuk DPR? Oh, karena saya ingin menghasilkan suatu produk hukum. Karena produk hukum itu adalah merubah kehidupan setidaknya migrant worker, pekerja migran, dan juga soal jaminan sosial. Karena saya beranggapan tidak ada kesejahteraan sosial tanpa satu sistem jaminan sosial. Itu berlaku untuk seluruh dunia. Kita nggak punya jaminan sosial. Di negara manapun, suatu negara yang merdeka pasti pertama kali yang diperjuangkan adalah sistem jaminan sosial nasional, Social National Security System. Termasuk Timor Leste, Bang. Indonesia waktu itu 50 tahun merdeka nggak punya jaminan sosial. Apa bedanya misalnya? Oh, sudah ada jaminan sosial katanya Askes, Taspen, Jamsostek dan Asabri. Itu badannya profit oriented, BUMN. Ya. Jaminan sosial itu harus dijalankan oleh lembaga yang not for profit atau nirlaba, karena dia sebetulnya mekanismenya saja seperti asuransi, tapi bukan asuransi komersial. Dia adalah asuransi sosial. Nah, ini akan menjadi perjalanan yang panjang saya kira. Sehingga intinya saya masuk itu udah dengan agenda di kepala dan sudah siap dengan jaringan ekstra parlemennya. Jadi periode pertama itu karena pertaruhan besar waktu itu saya berpikir ini nggak mungkin nggak ada jaminan sosial. Indonesia mau masuk ke format MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan kemudian juga secara geopolitik akan terjadi guncangan liberalisasi dan segala macamnya. Kalau nggak punya jaminan sosial matilah kita. Untung kita udah ada BPJS ya, 2011 akhirnya saya sebagai inisiator undang-undang BPJS di parlemen dibantu oleh seluruh jaringan parlemen dan ekstra parlemen. Jadi kita membangun jejaring dekolonialisme lah. Kalau di dalam disertasi saya, kita membuka fraksi balkon dan sebagainya. Goal lah itu undang-undang. Bisa kebayang nggak kalau nggak ada BPJS pada saat COVID? Taruh dulu. Panjang banget ya. Kan kita biarkan dia ngomel panjang lebar kan, bahaya kan gitu. Terus? Saya belum sampai ke situ. Oke. Itu panjang. Kita akan bicara banyak soal itu. Sebab ada banyak gugatan saya kepada teman-teman di sana. Termasuk kepada kamu, Rike. Kenapa sampai lolos undang-undang itu? Kan banyak diprotes orang kan. Undang-undang apa? Soal BPJS itu.
omnibus law segala macam gitu. Oh, itu cipta kerja. Nanti kita lihat. Saya mau bicara begini. Identifikasi dulu pelan-pelan. Kau membuat banyak orang meraba tentang siapa sebenarnya Rika Diah Pitaloka dengan apa yang kau jelasin tadi, Rika. Artis, oke? Ada pernah menjadi aktivis. Artis kita tahulah apa yang di benak Karena orang. butuh duit buat hidup, buat sekolah. Aku sampai jualan nasi uduk, jualan lontong sayur di kampus, Bang. Yang penting bisa hidup, bisa sekolah. Di mana? Di UI. Lu jual apa? Nasi uduk, lontong sayur lah. Karena orang tua saya nggak bisa kirim uang, tapi orang tua saya nggak mau tahu. Kita nggak bisa mewarisin harta, dia bilang. Tapi kami yang mewariskan semangat Itu untuk semester mengejar berapa? ilmu. Pertama, pas semester pertama. Secantik kamu di UI jualan kayak gitu. Apapun aku jualan baju bekas, ngambil dari Senen. Enggak digodain sama yang teman-teman yang beli, terutama senior. Yang penting laku, Bang. Yang penting laku. Nah, Kalau enggak aku nggak bisa makan kan. nah itu yang saya maksud. Jadi ada ternyata teridentifikasi ada darah pergerakan, kemudian lalu menjadi artis terkenal sekali. Saya penontonmu, terkenal sekali dan aku suka tayangan itu. Itulah karakter keluarga Indonesia. Pintar bikin sure nih abang satu ini terus. Inilah. Nah, kemudian tiba-tiba kau masuk politik. Tetapi isu yang kau bawa itu berbanding terbalik dengan apa yang orang pikirkan tentang dunia keartisan segala macam. Menurut saya itu butuh sebuah keberanian untuk mengambil penyikapan itu. Kecuali memang ternyata itu sudah ada dalam darahmu. Pertanyaan pada bagian ini, memang kau punya latar belakang keluarga politisi ya? Bapak saya Golkar sampai matinya Golkar itu. Gitu. Iya, bapak saya politisi, ibu saya juga aktivis sosial gitu. Tapi mereka selalu mengatakan bahwa nggak tahu dari kecil mereka, kalau ibu saya misalnya naik beca sama ibu saya, ada yang manggil gitu ya. Terus kalau ada yang manggil, saya nggak boleh hanya senyum. Kamu harus lambaikan tangan. Suatu saat kamu bisa jadi pemimpin lah dalam tanda kutip ya. Kamu bisa jadi entah politisi atau apa gitu. Dan meja makan di keluarga kami adalah tempat diskusi. Dan ayah saya seorang pengacara, tetapi dia lebih ke pro bono, Bang. Jadi ngebantu orang-orang dan sebagainya gitu. Jadi mungkin itu terinternalisasi di dalam diri saya, bagaimana mencari, ibu saya bilang mencari kebahagiaan itu bukan ansih membahagiakan dirimu. Bahagiakan orang lain, maka otomatis kamu bisa bahagia gitu. Ada beberapa suara yang berkembang di luar yang mencoba mengidentifikasi jalur perjuanganmu dengan masa lalu politikmu yang menghubungkan begini, bahwa kamu dari keluarga kiri. Kiri belakang itu connect maksudnya. Enggak, jadi kita ini sudah mulai serius kok kemarin. Enggak, saya tuh enggak gini loh. Kita enggak akan selesai kalau bicara persoalan. Ada pesan penting dari Ibu Mega yang selalu saya pegang. Ketika kamu menjadi seorang politisi, jadilah dirimu sendiri. Kamu jangan berbicara soal masa lalumu, ya, bicara soal dari mana kamu asalmu, dan ini nyambung dengan yang Gus Dur ajarkan kepada saya. Ini dua orang guru politik saya yang luar biasa. Saya ya alhamdulillah saya dibimbing langsung oleh Gus Dur, dibimbing langsung oleh Ibu Megawati yang mengatakan berpeganglah pada rakyat. Jangan goyah, fokus aja. Jadi kan kadang-kadang gue terlalu fokus sendiri ya. Di parlemen kayak teriak-teriak sendiri, tapi nggak apa-apa, it's me. Itu yang kita lihat, bukan cuma saya. Kan saya tanya juga beberapa teman, kamu lihat itu si Oneng tuh, si Rika. Kita kan tidak melihat lagi bahwa dia artis yang ya gila itu anak itu tuh. Nah, saya punya mimpi-mimpi, jadi saya juga nggak tahu. Tapi di keluarga saya cuma satu, Bang, yang di politik. Saya aja akhirnya. Nah, cuma saya seperti punya mimpi dari umur belasan tahun itu, saya kayak terobsesi dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno lah. Ya, dan kemudian saya membaca banyak sekali referensi arsip-arsip kebijakan Bung Karno itu yang menurut saya masih sangat relevan begitu. Nah, sebenarnya apaan? Enggak, aku dengerin. Tapi gini, saya mau kutipkan betapa sebenarnya memang kamu ternyata manusia pergerakan dan tahu betul apa yang kau lakukan. Pemirsa, saya bacain di catatan di belakang buku ini.
uh, disertasi ini merupakan bagian dari perjuangan Rieke dalam mengakhiri kekerasan simbolik negara terhadap perdesaan yang beroperasi melalui norma yuridis pendataan perdesaan. Argumentasi akademiknya memperlihatkan bahwa data yang direproduksi dengan pendekatan bottom up sangat dibutuhkan untuk mengakhiri kebijakan rekolonialisasi menjadi kebijakan afirmatif negara. Ini pilihan kata dan atau kalau diucapkan itu adalah diksi dari seorang yang betul-betul memahami bagaimana negara bekerja dan apa yang terjadi dengan negara itu dan kemudian menyikapinya. Saya sedang mencoba untuk mengelaborasi apa yang saya pahami tentang dirimu, Rieke. So, bagaimana ya? Takut jadi. Ini lanjutan tesis saya sebetulnya. Iya, paham. Tetapi kan pilihanmu untuk meneliti ini, itu tampaknya memang kamu betul-betul memahami pilihanmu Bukan menjadi. memahami, saya udah capek, saya udah apa maksudnya? Ini ada sesuatu yang harus segera kita akhiri dan kita selalu bicara politik menengah ke atas gitu ya. Policy itu tidak berpijak di bumi dan itu tidak bisa dipisahkan dari sistem ketatanegaraan kita. Dari di mana rakyat sebenarnya hidupnya rakyat itu, kalau kita ngomongin untuk kepentingan rakyat, kalau kita tanya di mana rakyat itu adanya di desa dan kelurahan karena itu adalah garda terdepan dari sistem pemerintahan bahkan dari sistem pertahanan kita. Jadi ketika kita tidak concern terhadap persoalan di desa, kita sebenarnya nggak lagi ngomongin Indonesia karena secara sosiologis, antropologis maupun historis negara ini dibangun kalau ngomongin kesejahteraan rakyat, rakyat yang ada di desa dan kelurahan. Bahkan kalau kita sadar semua kita orang desa orang kelurahan kok. Apa buktinya? Baca aja KTP-nya. Bahkan istana negara aja ujungnya ada kelurahan. Nah ketika bicara kebijakan hanya di atas, nyampe nggak ke bawah? Sehingga kemudian saya bilang harus bottom up. Tetapi saya sebetulnya menawarkan istilahnya hybrid system, yaitu top up, gabungan antara top down dan bottom up begitu dengan close open circuit policy. Kapan kebijakan negara ini harus dibuka, kapan kebijakan negara ini harus ditutup. Nah, saya merasa bahwa kalau ditanya singkatnya lah, what next itu aja. Kita nggak usah mundur Bang, karena kita harus berjalan terus ke depan kalau saya, tanpa meninggalkan sejarah masa lalu. Yang positif kita ambil, yang jelek kita tinggalkan. Apa yang sedang saya bangun ke depan yang ada di dalam mimpi saya, ada dua hal. Sebenarnya saya kalau boleh saya cerita agak panjang sedikit aja, boleh? Sebenarnya begini loh, inilah saya kalau mau wawancarai orang seperti Rieke ini kita harus kuat-kuat memotong gitu. Saya akan membahas itu pada bagian belakangan. Saya masih pada bagian di mana kemudian saya harus membimbing pikiran publik tentang dirimu, karena banyak orang yang masih bertanya loh. Gak apa-apa, terserah aja publik. Ya, pada bagian ini saya mau tanya. Ini loh masalahnya, kita udah sumpah jabatan pakai kitab suci. Terserah betul. Orang mau berpikir apa ya. Tapi enggak apa-apa, maksud saya begini. Saya masih pada bagian awal dari topik yang saya pilih adalah sebagai seorang yang pernah menjalani kehidupan glamor ya, dengan penamaannya sebagai seorang artis, kemudian masuk mengambil isu-isu yang tidak populer di mata banyak politisi Indonesia. Saya melihat sendiri sebagai saksi, kau tidak takut untuk kehilangan popularitas. Bahkan pernah sekali waktu kau sedang berbicara, itu dimatikan apa itu mikrofonnya di ruang pimpinan. Karena kamu ngomong panjang lebar sampai sudah mulai mendekati sudah mau berdiri kayak gitu kan. Sebagai seorang yang gue ingat sama pimpinan dimatiin. PDIP kan di bagian tengah, kamu duduk agak belakang saya di sayap kiri. Habis tetapi itu aku lari ke depan karena dimatiin. Itu dia. Nah, pertanyaan saya pada bagian itu adalah sekarang udah nggak kayak gitu, udah dewasa. Loh, menurut saya enggak ada masalah sih. Tapi enggak gini, pertanyaannya begini. Waktu itu kamu sadar nggak bahwa orang masih memahami kamu sebagai seorang artis? Tetapi kemudian kau ternyata sudah melompat menjadi seorang politisi seperti yang kita bayangkan. Sadar nggak waktu itu? Kesadaran orang yang telat, Bang. Kan kita sumpah jabatannya bareng. Dia lupa gua ada di situ ikut sumpah jabatan samping kamu kan. Betul. Pakai kitab suci. Ayo. Betul ini. Kesadaran orang yang telat. Saya suka pilihan itu.
Itu Diksi ada itu ceritanya bagus. loh. Seperti apa? Tentang kesadaran yang terlambat. Seperti apa? Jadi ada orang lagi kerja tukang bangunan di lantai 11 begitu. Terus dari bawah tiba-tiba ada orang teriak, "Sep, bini lu mati, meninggal." Kaget dia, Bang. Dia lompat dari atas, dari lantai 11 begitu. Terus habis itu pas udah dia ngelayang di lantai 7, dia bilang gini, "Gua kan belum kawin," gitu. Pas dia mau jatuh, dia baru sadar gitu. "Aduh, nama gue Agus bukan Asep." Nah, itu kesadaran yang terlambat. Jangan sampai terlambat kesadarannya. Oke, nah tampaknya Serius dia, serius. Iya, gue serius tadi dengarnya. Oke, kita sudah mulai mendapatkan poinnya. Ya, Sekarang sama si kita Asep apa Agus? tentang si balik negara. Berantakan nih. Aku kaget sama dia. Ini teman berantem, teman ketawa. Oke, nah sekarang kita fokus tentang isu tentang seperti tadi aku sudah membukanya. Apa sih yang terjadi dengan negara dalam hal memperlakukan dan menyikapi publik, terutama pada kelompok yang kamu usung tadi bernama masyarakat pedesaan? Negara bertindak apa hingga kemudian kamu tampak itu dalam banyak reaksi politikmu itu agak ekstrim? Sebetulnya bukan ekstrim. Saya mencoba untuk tetap komitmen pada sumpah jabatan, balik lagi ya. Bahwa kita setia pada terutama Pancasila dan konstitusi dan seterusnya. Nah, saya ingin ambil pada fokus pada masalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya di pembukaan, karena ada konsensus nasional, batang tubuh boleh diubah tapi pembukaan tidak boleh diubah. Kenapa tidak boleh diubah? Karena visi dan misi NKRI itu ada di situ. Di mana visinya? Di alinea kedua, yaitu membentuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut? Ada di alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan dan seterusnya sampai kalimat keadilan sosial. Nah, saya bukan ekstrim. Saya mencoba untuk berkomitmen pada sumpah jabatan saya. Orang bilang itu utopis, idealis. Saya tidak utopis, saya tidak idealis, tapi saya disumpah jabatan dan saya digaji karena itu. Nah, sehingga kemudian apa yang terjadi adalah ketika mewujudkan Indonesia merdeka, bukan hanya merdeka tapi bersatu, bukan hanya bersatu tapi berdaulat, adil dan makmur. Untuk siapa? Untuk rakyat. Secara keseluruhan, kalau saya analisis selama 10 tahun, maka kesejahteraan rakyat itu ada 5 bidang prioritas di dalam konstitusi, yaitu terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Bagaimana cara mencapai ini? Dan ini tentang kehidupan rakyat. Hak rakyat di mana? Rakyat di desa dan kelurahan, begitu. Tapi kalau kita nggak tahu rakyatnya di mana, siapa sih rakyat itu? Sama aja kita bohong. Begitu data negaranya tidak jelas, saya menyebutnya sebagai pseudo data. Datanya itu fiktif, bukan salah ya. Fiktif, nggak ada orangnya. Kan diungkap beberapa tahun lalu 52 juta penerima bansos itu fiktif. Fiktif, berarti nggak ada. Nggak ada. Tetapi uang itu dikeluarkan. Kerugian negara menurut KPK sekitar di atas 100 triliun untuk bansos saja. Itu kalau untuk bansos dikalikan dengan penerima bantuan iuran BPJS, subsidi energi, subsidi listrik. Berapa uang negara yang sebetulnya berputar pada rantai mafia fiktif ini? Saya menyebutnya sebagai mafia data lah, boleh dikatakan demikian. Everything is about data kan. Semua tentang angka sebetulnya. Dan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Nah, ini bukan sesuatu yang lahir tiba-tiba, tetapi sesuatu yang sudah dikonstruksikan oleh para pendiri bangsa kita. Kalau dilihat dari, kebetulan saya adalah Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Bang. Jadi saya megang arsip-arsip, termasuk arsip roadmap pembangunan pertama Indonesia yang disebut dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang alhamdulillah saya mengajukan bersama Bappenas
pada bulan November 2023 telah ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa. Ini adalah roadmap cikal bakal pembangunan Indonesia yang lahir sebagai antitesa terhadap upaya Belanda untuk menguasai Indonesia, menjebak Indonesia dalam bentuk bukan negara kesatuan lagi tetapi negara serikat waktu itu, negara federal. Nah, dilawan ini Bang dengan kemudian dimulai dengan adanya deklarasi Juanda, kalau Abang ingat di tahun 49 ya, 49 Desember 49 lalu dinyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang satu kesatuan. Lalu kemudian tahun 58 dibentuklah Dewan Perancang Nasional yang nanti jadi Bappenas, dengan sistem pemerintahan kita adalah otonomi daerah sebagai derivat dari desentralisasi. Jadi desentralisasi itu sudah ada Bang dari sebelum reformasi, hanya kemudian terjadi peralihan sistem pemerintahan, terputus begitu, jadi sentralistik. Lalu pada masa reformasi, setelah reformasi lahirlah undang-undang pemerintahan daerah yang mengembalikan otonomi daerah. Tapi harus hati-hati, coba dicermati apakah arahnya desentralisasi kita untuk negara kesatuan atau mengarah ke federal yang sebenarnya kita lawan. Begitu. Nah, singkat cerita adalah saya merasa bahwa konstruksi berpikir kita, sistematika berpikir kita di dalam berbangsa dan bernegara itu mesti runut. Kenapa mesti runut? Karena ini menyangkut nyawa jutaan orang. Saya masuk ke situ. Gitu. Gini, salah satu isu yang selalu menarik di dalam membahas tentang negara berikut dengan peran-perannya. Ini kan buku ini kan tebal banget nih bicara tentang ini ya. Adalah pertentangan kelas. Jadi bukan hanya ketika Karl Marx bicara tentang pertentangan kelas, bahkan dalam kehidupan modern kita, terutama untuk negara dunia ketiga ya, isu itu ternyata masih ada. Kalau dibuat dalam bahasa yang lebih simple, antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Dalam perjalanan bangsa kita, terutama pada masa reformasi, ada penyikapan yang cukup signifikan menyangkut dengan kelompok bawah itu. Dalam bahasa Rika J. Pitaloka adalah kelompok pedesaan. Di masa kita kan undang-undang desa itu selesai. Oke, dan sekarang bahkan luar biasa nih, menurut saya kritisi soal itu. Kok sampai 16 tahun, kemudian dapat pensiun dan segala macam. Tetapi saya kembalikan dulu dalam format yang kamu bahas dengan sangat gurih itu adalah kau lebih memilih untuk mengambil peran dengan peran-peran politikmu bagaimana penguatan salah satu kelompok. Dalam hal ini adalah kelompok pedesaan yang merupakan inti utama dari sebuah bangsa. Pada bagian ini saya mau tanya Rike, menurutmu negara telah cukup berada pada format yang mungkin terlalu ekstrim, adil, tanda petik, dalam hal bagaimana memperlakukan kelompok ini, terutama kelompok-kelompok pedesaan dan miskin di hadapan kelompok-kelompok kaya yang tampaknya semakin banyak mengambil peran dalam peran-peran politik kita, termasuk dalam hal kebijakan? Belum lah Bang. Belum lah, makanya kan harus diberesin lagi apa sistematika atau thinking model dari kebijakan pembangunan itu, dan tidak bisa hanya teori, harus masuk ke dalam kebijakan. Kebijakan itu nggak bisa hanya lip service, hanya diucapkan. Yang sering justru dilupakan adalah bahwa kita ini ada negara hukum. Semua kebijakan itu harus menjadi peraturan perundang-undangan ya. Dengan hierarki yang ada di pasal 7 di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Undang-Undang. Dari Undang-Undang, TAP MPR, kemudian peraturan pemerintah dan seterusnya sampai peraturan bupati, wali kota begitu. Nah pertanyaannya, kan sudah ada Undang-Undang Desa. Tapi saya balik tanya lagi, bagaimana polisi pembangunan tentang desa? Apa balik nih, karena Abang nih saya tahu sangat concern dan ahli di dalam soal data. Datanya di mana? Di mana data satu data Indonesia itu di mana? Ketika suatu di negara manapun saya kira kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan itu harus berbasis pada data akurat dan aktual dan juga relevan begitu. Itulah amanat dari founding fathers kita pada tahun 1960 yang mengatakan bahwa
kebijakan pembangunan sebagus apapun, sekeren apapun ibaratnya, ketika data yang digunakan bukan data yang akurat, maka sebenarnya itu hanya untuk mengarahkan pikiran atau kita sebut sekarang istilahnya manipulasi statistik. Orang tidak sadar diarahkan bahwa siapa yang bisa protes bahwa angka kemiskinan sekian, bahwa Indonesia mengalami stunting dengan angka sekian. Di mana orang stuntingnya? Tunjukkan kepada kita. Karena itu akan menjadi skema juga pembiayaan termasuk dari luar negeri saya kira. Nah, desa, apakah desa punya otoritas untuk membentuk, untuk mereproduksi datanya sendiri? Institusi yang melakukan pendataan saat ini hanya BPS ya, yang dipakai oleh semua kementerian lembaga, oleh pemerintah pusat, daerah dan juga pemerintah desa. Pertanyaan saya, apa yang menjadi, kan harus ada landasan hukumnya Bang, kita kan sama-sama di DPR. Apa yang menjadi landasan hukum pendataan itu dilakukan? Undang-undang statistik. Kapan undang-undang statistik itu dibuat? Tahun 98 sebelum reformasi, 97 98. Jadi ini terjadi reformasi, perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi, tetapi masih menggunakan skema pendataan sentralistik, begitu sehingga yang mendata tuh dari atas ke bawah. Kemudian ada undang-undang desa, tetap aja. Coba dicek, pernah tidak ada perubahan undang-undang statistik? Dan pertanyaan mendasarnya, kenapa undang-undang statistik tidak pernah diubah, tidak pernah direvisi? Kita sudah mengajukan berkali-kali, tapi kenapa undang-undang statistik tidak pernah diubah? Padahal dari sisi teknologinya saja sudah tidak relevan. Pada bagian ini saya mau tanya, menurutmu kebijakan pemerintah, terutama kebijakan pemerintahan Jokowi yang kau perjuangkan itu? Yang kau perjuangkan? Yang pegang mic di foto itu kamu loh, aku cuman gini doang, ngacung-ngacung doang. Apakah tidak cukup signifikan menurutmu? Itu sudah cukup besar loh. Undang-undang desa berapa sih dananya sekarang? Iya, makanya sekarang datanya, penentuan dana desa itu pakai apa? Dibuka website Data Indonesia. Kita belum, bahkan peta kita belum diupdate. Saya berani pertanggungjawabkan statement saya. Itu sedang diperjuangkan, iya. Tetapi kenapa nggak kelar-kelar begitu? Pak Jokowi sendiri sudah mengeluarkan tentang satu data Indonesia, tetapi jalan atau tidak? Nah, ini kan pertanyaan besar, Bang. Kenapa sih data Indonesia nggak boleh benar? Itulah kira-kira. Kenapa? Saya bertanya, Abang kan yang ahli data. Kira-kira kenapa? Kenapa undang-undang statistik tidak ada perubahan? Setelah sekian tahun itu kan harus dirubah. Kan semua kebijakan itu dari mulai APBN, APBD sampai APBDes itu kan harus pakai data. Kamu mau mengatakan begini, bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah terutama yang menyangkut dengan anggaran itu sebenarnya bisa dikatakan tidak cukup pas atau kurang tepat karena salah data? Indikasi kuatnya memang itu. Salah data. Pertanyaannya, apakah salah data itu karena memang kita tidak mampu mereproduksi data yang akurat, aktual dan relevan, atau memang sengaja? Oh, tidak sengaja, tapi kok sistematis ya, berulang kali. Dan sudah puluhan tahun. Iya, dengan mengeluarkan anggaran yang besar. Yang terakhir misalnya ada Reksosek, kurang lebih Reksosek, lalu pangan ya, data pertanian sampai 11 triliun. Mendingan bagiin tuh duitnya ke petani. Menurut saya begitu. Nanti kementerian ini ngedata lagi, kementerian ini ngedata lagi. Ini siapapun yang berkuasa kalau nggak beresin datanya, bohong kalau saya bilang. Pemerintah, rezim yang bohong. Orang manipulasi ya ini kebijakan simbolik negara itu adalah lewat permainan bahasa yuridis yang melegalkan bahwa oh reproduksi datanya itu udah bener kok. Sensus 2020 4,2 triliun kurang lebih. Karena lagi COVID katanya sensus online. Prinsip sensus itu kan door to door. Begitu tidak ada door to door, bagaimana mempertanggungjawabkannya? Apa akibatnya? Di kasus pertama adalah ketika mau vaksin. Masa Menkes mengatakan vaksin akan menggunakan DPT. Ini kan menurut si Oneng banget begitu.
memangnya yang kena COVID itu hanya orang yang tercantum di dalam DPT. Udah gitu DPT-nya juga banyak yang salah, kata Bawaslu bukan kata saya. Nah, saya tidak mau lagi, umur saya udah 50 Bang, mau mengkritik saja itu tidak menghasilkan solusi. Jadi saya memutuskan, oke, saya mencoba sekolah lagi, saya riset sampai sekarang, saya masih riset, termasuk riset bagaimana memproduksi data stunting dan sebagainya, dan bagaimana itu kemudian semampu saya, mudah-mudahan Abang mendukung, semampu saya itu kita perbaiki bagaimana mekanisme kebijakan pembangunan. Menarik. Saya selalu suka kalau kemudian Rika sudah mulai berapi-api menyangkut ini. Tapi saya masih tetap pengen mendengarkan pendapatmu menyangkut yang saya sampaikan tadi. Ya mungkin saya agak melankolis ya. Pertentangan antar kelas pada situasi kita. Ada banyak orang yang mengatakan pemerintah kok terlalu ramah kepada para pemilik modal. Sementara isumu kan selama ini yang saya pahami, sudah puluhan tahun kita berteman, itu adalah tentang kelompok masyarakat kecilan pedesaan tadi. Kau ada catatan untuk itu ya? Saya bukan orang yang mempelajari Marx ya. Saya bukan penganut Marxisme. Saya lebih membaca buku-buku dari seperti Cokro begitu ya. Pemikiran-pemikiran tentang Islam dan sosialisme, kemudian buku tentang pemikiran Hatta, Yamin begitu. Karena kita kadang-kadang jadi berantem gara-gara Karl Marx dan Adam Smith yang gue nggak kenal gitu. Kita kan nggak kenal. Terus juga ngapain gitu. Semua itu sudah di kalau menurut saya, karena saya baca dari arsip otentik ya, 513 orang politisi pertama Indonesia yang di parlemen di MPRS menyusun rencana pembangunan yang luar biasa 8 tahunan, bukan 5 tahunan, 8 tahunan. Kenapa 8 tahunan? Karena kebijakan pembangunan tidak boleh tersandra oleh kebijakan elektoral. Jadi rejim sebelumnya harus melanjutkan. Jadi gitu. Kamu bisa memberikan permakluman pada... Saya nggak mau ngomongin soal pertentangan kelas lah. Saya lebih berpikir tentang bagaimana kita memperbaiki sistem ini. Tapi realitasnya itu mengganggu isumu loh, Rike. Kenapa? Isu-isu yang kau angkat itu kelompok masyarakat marginal. Kita masih melihat di video itu yang beredar itu bagaimana kau masuk ke lorong-lorongnya. Itu mengganggu kelasmu loh. Realitasnya memang terjadi di sini. Kenapa kau menghindari bicara aku soal menghindari. Cuman buat saya itu ketika kita bicara soal desa lalu seolah-olah itu adalah kelas yang bawah. Saya ingin mendidik diri saya untuk melihat jangan mendiskriminasi. Kalau ngomongin desa pasti itu soal kelas bawah. Itu begitu. soal kearifanmu, kita hormati itu. Saya orang desa kan. Tetapi dalam banyak kebijakan pemerintah, karena saya kok bicara tentang kebijakan loh. Dalam banyak kebijakan pemerintah tampaknya itu terlalu ramah kepada para pemilik modal. Orang membahasakannya apa? Konglomerat lah, pengusaha besar lah. Itu yang saya pengen tahu darimu. Sebab irisannya itu selalu ada, terutama di karakter negara dunia ketiga loh. Makanya kemudian saya bertanya, kenapa kau tampak menghindari saya bicara soal ini? Saya nggak menghindari, tapi saya tidak mau terjebak selalu dalam dikotomi kelas gitu. Karena bagi saya ingin bahwa saya memandang mereka yang di desa itu bukan kelas bawah. Mereka yang pemegang kedaulatan Republik ini dan mereka harus cara saya, tapi saya nggak tahu ya cara pandang. Tapi itu bahasa gagahnya, Rike. Itu bahasa hebatnya. Realitasnya mereka itu dalam banyak kasus termarginalkan loh. Oleh sebab itu kita kan tidak bisa hanya mengkritik dengan persoalan ini kelas marginal ini. Data itu menjadi penting. Otoritas desa atas desa itu menjadi penting sehingga kemudian dia memiliki berdaya itu sesungguhnya. Jadi ketika mau masuk misalnya investor dari luar di satu desa, apalagi desa itu banyak sumber daya sumber alam, pertambangannya begitu. Orang desanya tahu nggak? Orang desanya dilibatin nggak? Tapi kalau orang desanya dia dilibatkan dari pendataan, bagaimana potensi ekonomi desa itu mereka tahu. Sama ini kan nggak tahu. Jangankan ngomongin potensi ekonomi, batas desa aja berantem terus, nggak pernah kelar kan? Nah, jadi saya bicara bahwa terserah mau dengan perspektif perbedaan kelas silahkan. Tetapi
saya tetap pada, karena kan umur kita singkat Bang. Ya, kalau omongan-omongan seperti itu saya kira itu waktu kita kuliah dulu ya. Sekarang mohon maaf, saya sekarang masih politisi di parlemen, saya harus menghasilkan suatu keputusan, bukan hanya mengkritisi bagi saya. Oleh karena itu di setiap periode saya di DPR, periode pertama tadi saya terpotong, undang-undang harus ada legacy produk hukum, undang-undang BPJS, revisi undang-undang tentang tadi pekerja migran dan keluarganya. Lalu kemudian periode kedua saya adalah Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menjadi inisiator membentuk Badan Riset dan Inovasi. Kenapa itu penting? Karena kalau tadi dibilang kebijakan pembangunan kita harus berbasis riset dan inovasi nasional begitu. Nah, periode ketiga ini saya sebetulnya ingin memperbaiki regulasi soal pendataan yang si undang-undang soal itu, soal statistik tadi. Kenapa sih nggak boleh direvisi begitu? Aneh. Dengan sistem pemerintahan daerah harus berbasis data presisi begitu. Tapi itu saya nggak bisa melanjutkan di forum parlemen di DPR RI. Waktu itu saya pimpinan balik, tetapi saya terganjal antara sebetulnya apakah ini persoalan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau karena saya secara keras menolak undang-undang Cipta Kerja di dalam, ya kan. Kemudian saya mundur, oke lah itu sudah berlalu, tetapi saya orang yang menolak undang-undang Cipta Kerja. Sekarang saya masuk ke situ sebelum kita kehabisan waktu. Kayaknya kepanjangan. Kalian kasih waktu kita berapa lama ini ya? Saya mau masuk pada bagian itu, Rika. Waktu itu kau pimpinan balik. Pimpinan balik. Balik ya. Undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Nanti itu nyambung dengan Omnibus Kesehatan. Paham. Kenapa bisa lolos undang-undang itu dan kemudian kenapa kamu harus mengambil diri pada saat itu karena kamu menolak, mungkin kau kalah suara ya. Tapi kenapa bisa terjadi undang-undang itu? Ya ada usulan lah. Dari pemerintah ya, dari paham, pemerintah jelaskan. ya. Tetapi kemudian kenapa seperti contoh misalnya tiba-tiba ada kesepakatan bahwa selama 3 tahun tidak boleh dikritisi segala macam. Itu kan saya udah nggak di situ Bang. Itu gila kalian itu. Kok kalian? Saya kan nggak di situ. Saya udah. Iya, tapi kan apapun ya namanya atas nama DPR bisa. ya. Kan DPR nggak sendiri. Saya udah sekuat tenaga itu. Maksudnya kadang kalau ditanya di dalam pertarungan politik itu perang dalam tanda kutip. Coba jelaskan sama kami. Tidak apa-apa ini. Ini sudah terpilih anggota DPR yang baru, tapi dosa-dosa masa lalu kita tidak boleh lupakan dong. Coba jelaskan sama kita. Itu yang terjadi pertarungannya seperti apa? You pimpinan loh waktu itu ya. Meskipun mundur ya. Bukan gitu. Mundur, dicopot. Dianggap terlalu memperlambat. Okay. Ya kalau saya ada di situ kan saya detail karena nggak bisa. Ini negara hukum. Harmonisasi itu tanpa dari legal draftingnya aja. Kalau dari perspektif legal drafting yang saya pelajari selama bertahun-tahun, itu banyak yang nggak beres. Seperti apa? Jelasin. Dan jadi dia misalnya mencabut di satu pasal di satu undang-undang. Itu kan yang bagaimana aturan di undang-undang yang lama, kalau tidak dicabut misalnya, itu akan terjadi tabrakan kan. Akan terjadi tabrakan kebijakan begitu. Itu kan penyusunan kalimat ayat aja mesti benar Bang. Pada isu mana? Salah satunya atau 1-2 isu lah sebutkan deh. Banyak lah. Aku nggak ingat lah segini. Gitu. Jadi dan waktu itu misalnya tentang asas cabotage yang itu mau dihapus kan gila, nggak bisa lah. Nah, itu alhamdulillah saya dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut yang mengingatkan, Mbak ini jangan hilang. Negara seperti Amerika, Australia aja itu asas cabotage itu yang dari Juanda. Iya. Mau dihilangin. Itu mau dihilangin waktu itu. Itu kan merombak apa pondasi dari para pendiri bangsa kita. Hal seperti itu ya, yang diangkat ke atas kan hanya persoalan ketenaga kerjaan saja misalnya, karena teman-teman buruh lebih solid. Hal-hal seperti ini tarungnya luar biasa gitu. Jadi tapi itulah perjalanan politik kan, bukan berarti kita harus berhenti. Iya, tidak harus berhenti. Tetapi kan menurut saya
Kami terbiasa di sini, Rike, tidak memberikan permakluman untuk sesuatu yang memang tidak bisa memberikan permakluman. Iya, oke, saya paham. Saya kenal kamu. Tapi maksud saya, coba jelaskan sama kita secara agak detail agar kemudian harus ada orang yang... Nanti undang saya bawa dimnya lengkap khusus tentang Cipta Kerja kalau mau. Oke. Nah, coba dijadwalkan ya. Gitu. Karena Cipta Kerja ini lolos sekali, kalau ini kan bukan sistem hukum kita. Omnibus itu bukan sistem hukum kita. Itu langkah terobosan kebijakan menurut saya yang luar biasa berani. Bukan terobosan. Terobosan itu harus hukum progresif, tapi bukan merubah sistem hukum. Prinsip-prinsip hukum itu nggak bisa. Masuklah pada undang-undang kesehatan. Sama kan Omnibus dengan menghapus 9 undang-undang lainnya. Karena terjadi pro kontra akibat tadi itu, yang bagaimana si penyusun undang-undang Cipta Kerja itu tidak detail, lalu terjadi tabrakan-tabrakan. Di undang-undang kesehatan lebih sadis, dicabut semuanya di undang-undang yang lama misalnya kayak gitu. Termasuk mau tadinya mencabut undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS akan dikembalikan di bawah kementerian terkait pengelolaan dana amanah. Ini kan usulan dari pemerintah ya. Jadi sekaligus untuk mengklirkan barang ini bahwa ini bukan inisiatif dari DPR. Bukan inisiatif. Jadi ini publik harus tahu kalau suatu undang-undang itu dibahas, ada yang usulan DPR, ada yang usulan pemerintah, ada yang usulan masyarakat juga. Gitu. Pada kasus ini adalah kita klirkan ya. Dua-duanya usulan pemerintah. Dua-duanya. Cipta Kerja maupun Omnibus Kesehatan itu usulan itu clear pemerintah. Ya, karena masih banyak perdebatan. Kadang-kadang pemerintah melempar bolanya ke DPR. Ini kan DPR segala macam. Ini udah clear nih karena ini pimpinan balik waktu itu. Ya, saya majukan pertanyaannya. Apa menurutmu alasan pemerintahan Jokowi, terutama sekali Pak Jokowi secara personal sebagai presiden, itu kemudian melakukan inisiasi untuk mengajukan itu menjadi sebuah undang-undang kepada kalian di DPR? Aku tanya Pak Pratik dulu ya. Pak Pratik. Tanya Jokowi ke gue. Aku harus tanya Pak Pratik. Apa alasannya? Itu tanyanya ke pemerintah lah. Tapi dari sudut pandang politik yang kau pahami, kan waktu itu kalian kan satu partai. Rika dia Pitaloka dengan suksesnya ada fotonya loh, tim suksesnya Pak Jokowi. Enggak lah, udah move on aja Bang. Jadi lo enggak dong kalau enggak, saya tuh maksudnya gini, saya nggak mau terjebak juga. Ya udah silahkan yang mau ngurusin itu. Saya sekarang pertama nih, yang penting nih Bang, tolong bantu ini jangan diedit ya. Yang ini jangan diedit. Enggak ada diedit sini. Yang ini. Enggak ada. Enggak boleh diedit sini. Makanya ini sebenarnya ini jadi soal si Asep tadi juga yang gak ada. Yang telatnya sadarnya telat. Nah, sekarang saya lagi apa gitu dong Bang, bantuin Bang. Pertama yang sedang butuh lagi proses advokasi adalah menyelamatkan 532 bidan pendidik. Ini penting dulu. Saya pasti bantu. Kita selesaikan dulu ini. Ini nyambung. Enggak, pasti. Udah nyambung, itu saya pasti bantu. Maksud saya begini, kita pengen tahu. Keluarkan SK dan NIP-nya 532 yang sudah lulus P3K 2023. Ngapain pakai ditahan? Pakai aturan yang keluarnya telat terus. Bidan persalinan di Indonesia bidan loh. Mau ngomongin stunting yang nggak ada bidan pasti kami gimana? Dukung di sini Oneng. Pasti. Dengerin ya, bidan seluruh Indonesia ini Pak Akbar Faisal akan dukung. Awas kalau sampai diedit. Pasti nggak ada. Okay. Coba tanya seluruh, sudah berapa tayangan kita, sudah 500 sekian ya. Selamatkan bidan D4 pendidik. Tapi saya mau kembali pada yang tadi. Ini kan penting kan, sampai hari ini masih terjadi debatable. Bahkan sudah mulai banyak yang menyesal pernah membuat undang-undang itu. Apa intinya? Penyesalan itu di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Apa intinya, Rike? Bahwa jangan sampai kemudian kalau dia sebuah kesalahan itu jangan terjadi lagi. Revisi dong. Nah sekarang. Emangnya nggak bisa direvisi? Bagus ini kalau kayak gitu. Pertanyaannya. Ajukan. Saya berani mengajukan. Nanti catat, ingetin saya juga ya Bang ya. Revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ini hanya pikiran seorang Rike atau partai atau barangkali lebih banyak lagi anggota DPR? Loh kan dari personal menjadi kolektif Bang. Bisa ya? Emangnya dulu bikin BPJS kan sendiri.
Akhirnya gol. Iya. BRIN akhirnya gol, apa yang nggak bisa. Bagus ini. 6.000 bidan PTT dokter umum yang nggak diangkat. Apa saja sih yang harus direvisi penyangkut dengan itu? Secara keseluruhan atau gimana? Kalau saya ya, karena tugas DPR itu yang terutama adalah politik legislasi. Oke. Karena kita negara hukum. Jadi ada beberapa produk hukum yang saya mohon dukungannya direvisi. Tentulah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Kesehatan juga. Ini bukan soal pro dan tidak pro terhadap Jokowi, enggak. Ini soal nasib kita ke depan karena negara hukum. Kemudian undang-undang tentang pemerintahan daerah itu harus direvisi. Balikin lagi pada perspektif negara kesatuan Republik Indonesia, tidak mengarah pada negara federal. Yang kemudian adalah soal undang-undang statistik, segera perbaiki. Nggak bisa itu undang-undang statistik yang dibentuk pada saat kita sentralistik dipakai setelah kita masuk ke dalam rezim desentralisasi dan adanya pemerintahan desa gitu. Jadi mau ada otonomi daerah, mau ada pemerintahan desa, yang berhasil apa? Perpanjangan masa jabatan kepala desa. Tapi apakah ada perubahan? Tadi kalau disebut Bang Akbar kelas mereka yang termarginalkan di desa, nggak ada. Karena apa? Karena datanya itu masih top down, tidak melibatkan masyarakat desa. Begitu. Terakhir, karena kalau tidak ditutup bidan D4 berbahaya 532 orang, keluarkan SK dan NIP-nya. Ya. Coba ulangi. Saya bukan ulangi. komisi. Gimana? Ulangi tadi. Selamatkan nasib 532 bidan D4 pendidik yang sudah lulus P3K 2023, namun karena katanya ada kesalahan ya dari pemerintah dibatalkan, tidak dikeluarkan SK. 500 orang itu 532 di seluruh Indonesia. Ini apa namanya? Ada yang kayak di Aceh udah keluar SK. Ini dalam kewenangan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan dan BKN. Pak Menteri, teman saya Pak Budi Sadikin. Pak Budi. Saya sudah mengundang berkali-kali, tapi tampaknya sibuk sekali beliau. Ya. Tapi ya terpaksa karena Anda tidak bisa hadir, saya sampaikan langsung. Saya sih berharap Anda duduk di sini. Kami duduk sama saya di sini, Pak. Oke. Jadi ini ada Rike meminta ada 532 orang bidan yang ternyata harusnya sudah lulus, ternyata tiba-tiba tidak jadi. Sebelum dia marah sama saya, Pak, Anda dengarkan gugatannya. Terakhir. Terima kasih ya Allah. Ya dong. Makasih. Terakhir. Didoakan nanti kalau ya ada yang melahirkan dibantu bidan. Jangan ya, setia sama bini lu ya. Iya. Oke, terakhir. Tuh kan dia langsung menghindar terus. Rika, kita kembali ke masa lalu sedikit. 2014. Jadi tanggal 9 Juli tahun 2014. Tayangin fotonya. Nanti ditayangkan fotonya. Ya Oke. Tahun 2019 tanggal 9 Juli pukul 2014 9 Juli. Iya. Pukul 16 kita mulai acara pukul 16 di Tugu Proklamasi. Oke. Itu setelah dinyatakan menang Pak Jokowi. Belum dinyatakan menang, tetapi survei internal kita sudah mengatakan Pak Jokowi menang melawan Pak Prabowo waktu itu. Nah, saya dengan Rika bersama dengan Mas Arya Bimo dari PDIP menjadi penanggung jawab panggung untuk menunggu datang Pak Jokowi. Itulah peristiwa pertama. Pak Jokowi menyatakan bahwa kita nyatakan bahwa dia sebagai pemenang. Saya dengan bersemangat mengatakan selamat datang Presiden terpilih Republik Indonesia. Oleh teman kita Fadlison, saya dilaporkan ke Barreskrim karena dianggap mendahului kan gitu. Tetapi saya mau jelaskan begini, kamu bicara banyak waktu itu. Sempat sih saya dongkol sama dia karena doanya panjang banget gitu. Doa panjang aja jadi begini terus. terus apalagi nggak didoain. Saya mau tanya gini. Apa pendapatmu kepada Pak Jokowi setelah peristiwa terakhir ini? Bagaimana kita berjuang di awal? Ini tidak melankolis loh, tapi ini realitas politik. Saya mau tanya. Catatan penting paling tidak buat saya pribadi, bahwa ternyata benar sekali di dalam politik itu kadang kita nggak jelas siapa kawan siapa lawan, tetapi yang tersisa dari suatu perjalanan politik ternyata hanyalah persahabatan dalam perjuangan ideologis. Jadi apa yang terjadi di peristiwa yang
Saya sedih ya, tapi itu kan tidak cukup. Ini justru mendidik. Paling tidak saya sebagai seorang politisi, yang kita butuhkan adalah kawan perjuangan ideologis. Jabatan itu ada akhirnya, tetapi di dalam politik perjuangan ideologis itu tidak ada akhirnya. Dan itu hanya bisa tetap kita lakukan bersama kawan ideologis itu. Kadang-kadang kemudian beberapa orang di awal menyatakan seperti itu. Oke, saya akan jadi kawan ideologismu, tapi itu ternyata bukan sesuatu yang diucapkan ya. Dalam perjalanannya, kalau Kennedy bilang, ujilah seseorang itu dengan jabatan. Ketika tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan, semua orang bisa militan dan progresif. Bahkan ketika Pak Jokowi misalnya harus menjawab bahwa keputusan politik dia hari ini, termasuk meninggalkan seluruh nilai dan masa lalu bersama PDIP itu adalah sebuah keputusan politik untuk sesuatu yang lebih besar, itu pun tidak bisa kau pahami. Saya bisa memahami karena saya pernah diomelin di istana. Pertama kali saya ke istana, dan itu setelah itu saya tidak pernah lagi ke istana. Karena dibilang kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan begitu? Pak Jokowi. Dia bilang gitu. Kita tidak butuh ideologi gitu. Kita hanya bekerja. Nah, saya orang yang tidak menghakimi orang lain. Ketika beliau berstatement seperti itu, berarti saya merasa itu tadi, kita nggak bisa bareng. Kita bukan kawan ideologis, karena yang bisa menyatukan kita adalah perjuangan ideologi. Kalau bagi saya ya, perjuangan ideologi itu apa sih gitu kan? Orang mengatakan, yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan konstitusi kita. Ya, kalau prinsip itu kemudian dikatakan, saya nggak tahu alasan beliau waktu itu mengatakan itu, tetapi itulah terakhir saya bertemu. Kamu tidak mencoba mendebatnya waktu itu bahwa tidakkah Bapak diusung oleh PDIP dan orang PDIP, dan kemudian PDIP itu adalah partai yang dengan gagah perkasa mengatakan kami partai ideologis. Kau tidak sedang mendebatnya waktu itu? Menurut saya apa yang seseorang itu kan cogito ergo sum ya. Jadi apa yang dia pikir. Jadi kalau itu diucapkan mungkin tidak di dalam satu pertemuan yang sebetulnya cukup resmi, meskipun kita tadinya bersahabat sekali. Tapi saya tidak menghakimi ya, karena itu pilihan Pak Jokowi dan ini pilihan saya begitu. Saya tidak bisa memaksa orang untuk berada di perspektif yang sama dengan saya. Apalagi kalau orang itu tadinya jalan bareng terus memutuskan untuk tidak jalan bersama, itu kan hal prinsip, Bang. Menurut saya itu hal prinsip begitu. Jadi ketika itu saya baru cerita di sini aja loh. Sebenarnya aku nggak mau cerita, tapi saya sangat menghargai pilihan setiap orang di dalam berpolitik, dan setiap pilihan itu juga sepaket dengan resiko dan tanggung jawabnya begitu. Dan saya selalu mengatakan setidaknya kembali pada diri saya, harta dan jabatan itu tidak dibawa mati. Kalau abang mengatakan tadi, lu kok kayaknya enggak, kayak aneh banget sendirian bisa teriak-teriak. Ya karena saya berpikir dari jabatan ini legacy apa yang mau kita bawa mati? Apa kerennya sih jadi pejabat? Biasa aja. Kalau menurut saya sangat tidak senang kalau orang ada yang memanggil yang terhormat. Enggak, saya enggak terhormat, saya digaji sama rakyat. Yang terhormat itu rakyat. Itu idealis, ya itu prinsip saya ya. Jadi bagi saya sebetulnya adalah sekali lagi, Bang, mumpung masih ada umur gitu, apa sih yang bisa kita buat untuk republik ini? Enggak lama loh. Ya. Banyak beberapa teman kita pergi dipanggil Tuhan. Apakah pada saat Tuhan memanggil kita, pada saat Allah memanggil kita, kita sedang menjadi penikmat kekuasaan, menjadi seorang pecundang di dalam politik, atau kita tidak berubah prinsip seperti aku mengenal abang bersahabat kita berpuluh-puluh tahun begitu, meskipun terakhir jarang ketemu, tetapi karena saya merasa Bang Akbar salah satu
teman perjuangan ideologi saya, kita tidak akan mudah berpisah hanya karena kita tidak berkuasa. Oke. Bener nggak? Oke. Rika, Pak Akbar, makasih ya. tetap semangat. Semangat. Tapi dulu itu di DPR, kenapa sih kamu marah? Pernah marah ada orang yang manggil kamu Oneng itu, kenapa kamu marah waktu itu? Soalnya kalau dipanggil Oneng waktu itu kan baru-baru selesai syuting kan, saya langsung split bang, langsung on. Jadi bukan marah sebenarnya, saya jadi lupa mau ngomong apa gitu loh. Kalau sekarang udah sekian tahun, waktu itu kan lagi masih anget-angetnya, tiap hari syuting jadi orang on begitu. Jadi kalau dipanggil Oneng gitu, Langsung automatically jadi on. langsung nyarinya ma di mana bang gitu. Kan malu kalau begitu di DPR. Oh gitu maksudnya. Gitu. Jadi Siapa selamatkan sih? bidan Aku lupa. PTT. Waktu itu siapa ya yang panggil kamu Oneng, tiba-tiba kamu marah. Kita jadi bingung juga kenapa dia marah gitu. Ternyata ini jawabannya. Ya, kalau sekarang boleh manggil Boleh, Oneng ya? karena saya udah bisa memilah. Kalau Oke. dulu aku susah. 1 jam kita bersama. Lebih ya. 65 menit malah ternyata. Ini salah satu episode yang panjang dan banyak hal baru yang baru saya dapatkan dari kamu. Sekali lagi Terlalu sahabatku. melebar ya, maaf ya. No. Menurut saya enggak apa-apa, kita bicarakan. Kita akan saya sudah mengagendakan beberapa isu yang akan kita bicarakan di sini. Sebab Rika itu salah satu saksi sejarah di DPR untuk beberapa isu yang cukup krusial. Bang, maafin kalau saya ada salah selama kita berteman. Ini kok jadi begini? Iya. Nggak ada yang salah, udah bener. Mohon maaf lahir batin juga untuk semua pemirsa Iya, kalau iya. ada. Selamat ya terpilih lagi ya perjuangan yang di belum DPR ya. selesai. Habis berapa puluh miliar? Nah ini saya tuh ngotot nggak mau beli suara karena saya berpikir Ternyata? aku itu kan nggak menolak politik uang ya. Kalau kemarin ada yang bilang Nah, berapa habis, berapa Tunggu panjang dulu. lebar itu? Nah jadi saya itu tidak memang buat apa, saya udah kerja sekian tahun, kalau rakyat mau milih aja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke. Tetap sampai titik terakhir saya nggak mau nyawer lah ya dalam tanda kutip. Setelah selesai pemilih pencoblosan, kok suara gue nggak ada bang, dan aku harus nyari C1, aku harus beli suara C1. Duit keluar untuk apa? Untuk C1. Berapa? Ya berapa ya? Enggak nyawer tapi beli untuk C1. Untuk dapat C1 untuk ngakurin suaraku hilang di mana aja. Dan ternyata dapat. Dapat, tapi Purwakarta Karawang aku nggak dapat suaraku. Berapa total suaramu sih? Sekarang hanya 94.000. 94.000. Sebelumnya berapa ini? 170.000 kurang sedikit, sebelumnya lagi 254.000. Oh, semakin ya, jauh turun ya. Semakin Itu turun. kamu kursi keberapa di dapilmu? Kursi nggak inget aku. Berapa suara kursi PDIP di situ di dapil itu dapat berapa? 1. Cuman kamu aja. Iya. Hampir lewat juga kau ya. Iya hampir lewat, tapi ya udahlah waktu itu ya udah, saya bilang keluar banyak untuk operasional teman-teman tim lapangan gitu. Lalu kemudian saya berpikir tadinya gue mainin juga nih di KPU gitu. Tapi saya berpikir terus kalau kita jadi DPR-nya aja bohong gitu, ntar gue nggak bisa teriak lagi kayak waktu itu bang. Ya kan? Sahabat kita Nurul Arifin di dapil berapa dia? Bandung. Bandung. Dapat dia ya? Lagi digugat lawan Farhan Nasdem. Yang menggugat siapa yang digugat? Farhan ngegugat Mbak Nurul. Teh Nurul tak lolos. Tergantung keputusan MK. Belum keluar anunya. Tanggal berapa gitu. Udah kangen juga aku sama Teh Nurul, mau tak undang lagi nantinya. Lagi-lagi Rika. Bang, maaf lahir batin ya. Iya dari Aku nggak tadi. enak lihat kamu perasaan panjang umur ya bang. Cawin. Panjang umur ya bang. Kita masih ada mimpi untuk membangun Indonesia Dalam bang. ini kayak gini nih, jadi kacaunya kayak begini nih. Ya bang. Ya pokoknya udah kita tutup sudah. Bang sehat ya, semangat bahagia bang. Ini dijual berapa nih? Berapa ya? Ini jualnya? Harga berapa? Satu buku tebel nih dan bukunya bagus. Kualitas harus saya katakan, ini dicetak di mana ya? Di Jogja. Wah, dia bikin catatan nih. Untuk sahabat perjuangan Bang Akbar Faisal, terima kasih untuk tak letih berjuang untuk Republik. So tahu lu tahu dari mana bahwa saya tidak letih gitu. Oke deh. Aku tahu kamu letih, makanya aku bilang, Bang, perasaanku nggak enak.
Baik, pemirsa itu Maaf lahir batin ya Bang. ya Selamatkan bidan bidan D4 ya cukup Bang. cerewet mat. 532 orang Bang, titip ya Bang. Sudah dicatat. Siapa tahu itu jadi amal untuk iya. Abang pergi. Bang jangan panjang umur Bang, panjang umur. Kacau. Panjang umur Bang. Aduh mati aku. Pemirsa itu dia Rika Diah Pitaloka, selalu manusia penuh dengan energi gitu kan. Kadang-kadang menjengkelkan kayak gini. Iya. Didoain panjang umur marah. Maaf lahir batin. Terima kasih menyaksikan Indonesia. percakapan ini. Assalamualaikum, barakallah semuanya. Semangat Bang. Kacau.